Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pencinta hukum adat melalui Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah, payung sekaki, aik setitik Lago Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah. Jambi mempunyai 9 pucuk bidang hukum adat. Jambi mempunyai 9 pucuk isi piagam Bukit Seguntang. Jambi mempunyai 9 pucuk rahasia yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Melayu, titah orang kaya hitam. Bunyinya, Taliban Taliman, Sarip kampung jadi, Saban kahang majnun, Bainam pailus. Rawahu MAC. Artinya, menduduki suatu jabatan, tidak mempunyai ilmu pengetahuan, belajar segan, laksana orang gilo, mengaku waras, bagaikan kukang menangisi ekor. Barangkali, mohon maaf, begitulah kata kias yang pantas saya sematkan kepada 24 orang oknum, profesor, doktor, dan tokoh adat yang duduk di dalam Provinsi Jambi. Mereka mengaku salah membajak 23 halaman isi buku Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Jambi karya MAC yang pada tanggal 27 November 2003 yang lalu telah MAC ingatkan lewat surat kepada LAM dan kepada editor penulis buku tersebut. Tetapi tokoh-tokoh LAM tersebut tidak peduli. Baru telah 7 bulan kemudian, oknum-oknum tokoh LAM tersebut menulis surat tertanggal 25 Juni 2024 dikirim kepada saya, dan baru sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Agustus 2024, surat tersebut sampai kepada saya. Bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini suratnya. Suratnya pakai meterai 10.000, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Ketua LAM Provinsi Jambi, diketahui pula oleh Bapak Gubernur Jambi. Bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut. Jambi, tanggal 25 Juni 2024. Kepada yang terhormat Datuk Mukhtar Agus Solib SH, gelar Adipati Cendiko Anggo Gantorajo di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Datuk Mukhtar Agus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bersama ini kami para penyelaras dan penulis buku adat Melayu Jambi. Nah, ini buku yang dia maksud itu. Yang diterbitkan oleh penerbit Pranada tahun 2023 menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya kutipan dari buku Datuk Mukhtar Agus dengan judul Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi yang diterbitkan oleh Salim Media tahun 2019. Buku ini yang dia maksud. Buku Sumpit Gading Dama Ipuh ini. Ini yang dia maksud. 1. Kami menyadari kesalahan kami selaku penyelaras. Ini di sini disebut penyelaras. Padahal dalam buku ini disebut editor. Itu. Dan penulis hukum adat Melayu Jambi, bahwa ada beberapa halaman dari buku tersebut yang dikutip, garis miring diambil, garis miring copy paste dari buku Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi yang ditulis oleh Datuk Mukhtar Agus Solib. 2. Buku tersebut saat ini telah dihentikan penyebarannya oleh LAM Jambi Property Jambi dengan surat nomor 046 garing SB garis LAM strip Jambi garing 5 Romawi garing 2024. Dan jawaban dari penerbit adalah surat nomor 042 garing PMS garing 5 garing 2004 tertanggal 6 Mei 2024. Terlampir. Saya tidak menerima lampirannya, katanya terlampir sini. Yang ketiga, tim penyelaras dan penulis memohon maaf yang sebesarnya atas kekhilafan adanya pengutipan dari buku Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi yang ditulis oleh Datuk Mukhtar Agus Solib, sebagaimana seluku adat mengatakan pecah jong balik ke kualo, setat di ujung jalan balik ke pangkal jalan, putus tali balik ke tambang, salah minta maaf, badoso bataubat, tak makan diluahkan, tak pakai diluluskan, tak bawa dikembalikan. 4. Berjanji akan melakukan telaah kembali atas buku tersebut dan melakukan revisi terhadap buku adat Melayu Jambi dengan mencantumkan semua referensi yang dikutip. Demikianlah surat ini disampaikan dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran. Hormat kami. Itu yang 14 orang tadi diketahui oleh Ketua LAM di belakangnya, kemudian diketahui oleh Pula Gubernur. Para hadirin pencinta hukum adat, perlu saya sampaikan, dari surat LAM Jambi ini yang ditandatangani oleh oknum-oknum Profesor Doktor S1 yang duduk di LAM Property Jambi, jelas sekali bahwa mereka tidak mengerti hukum adat Melayu Jambi. Seloko yang mereka sampaikan di dalam adat, di dalam buku dalam suratnya, itu adalah seloko kalau kita mengajar orang yang bersalah.
bukan mengatakan kita yang telah bersalah. Oi kamu lah sesat jalan, balik kamu ke pangkal jalan. Oi kamu kalau salah makan, muntahkan. Itu orang yang mengajar kita kalau kita bersalah. Jadi Suloko itu untuk menasihati orang yang bersalah. Nah, dari surat Lam ini yang ditandatangani oleh 14 orang tokoh pejabat-pejabat Lam, terdiri dari profesor, doktor, dan S1, diketahui oleh ketua Lam, diketahui lagi oleh Gubernur Jambi. Nampak sekali mereka tidak mengerti hukum adat Jambi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka mengirim surat kepada MAC, kepada saya, Muhtar Agus Khalid. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memperlihatkan gading dan belalainya, mengepit kepala harimau. Bukan mereka yang mengantar surat tersebut kepada saya, tetapi orang yang diutus oleh Gubernur Jambi. Jadi dia membonceng kepada Gubernur Jambi, agar Gubernur Jambi menekan saya. Itu maksudnya. Masa dia tuh gagah, dia dilindungi oleh Gubernur. Na'udzubillah. Ini kasus hukum. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Bukan minta perlindungan. Dari surat ini terbuktilah bagi saya kehancuran hukum adat Teluk Jambi. Kenapa? Kalau profesor doktor yang duduk di Lam saja tidak mengerti hukum adat Teluk Jambi, bagaimana mau mengajarkan kepada yang 3,5 juta penduduk Jambi ini mengajarkan hukum adat? Tidak mungkin. Betul-betul orang yang duduk di Lam tidak mungkin tidak mengerti hukum adat, hanya pandai seluku adat saja. Mana mungkin kalau orang Lam yang berada yang terhormat duduk di lembaga tertinggi tidak mengerti hukum adat, lalu nak mengajarkan hukum adat kepada rakyat di desa-desa. Na'udzubillah, tidak mungkin. Percuma ada Lam di Jambi ini kalau hukum adat tidak diajarkan. Rakyat butuh penyelesaian kasus-kasus di tengah masyarakat. Rakyat butuh memberantas maksiat. Rakyat butuh memberantas segala perjudian. Rakyat butuh bagaimana cara mengatasi maling, curi, rebut rampas, dago-dagi. Itu yang harus diajarkan oleh Lam. Na'udzubillah. Uang APBD setiap tahun miliaran dikeluarkan untuk Lam. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat? Hanya seloko. Tanpa diajar, tanpa ada Lam, seloko sudah berkembang di daerah-daerah, di desa-desa. Seloko yang diajarkan Lam atau dipercontohkan Lam hanya bidang perkawinan saja. Di bidang waris tidak ada, di bidang hukum tentang orang tidak ada, di bidang hukum perjanjian tidak ada, di bidang kepemimpinan hukum rajo tidak ada, di bidang kampung tidak ada, di bidang Undang 20 tidak ada, tentang peradilan perdamaian desa tidak ada. Allahu Akbar. Kalau saja saya punya kewenangan, saya bubarkan Lam Jambi. Tak ada guna, habiskan rakyat saja. Lebih bagus bangun pesantren, lebih bagus membantu anak yatim. Untuk apa? Kalau hanya seperti itu mutunya, tidak bisa tidak mengerti hukum adat. Mestinya Lam itu mengembangkan hukum adat. Kalau Lam sendiri tidak mengerti hukum adat, hulu sungai, ingat sekali lagi, hulu sungai, kalau dia keruh, jangan harap muara sungai itu airnya jernih, tidak bakalan. Artinya apa?
Kalau orang di atas tidak mengerti hukum, orang yang di bawah jangan diharap akan patuh dengan hukum. Kenapa? Karena itu dari atas, kita berjenjang naik bertakah turun. Apa yang dikatakan dalam orang percaya, walaupun salah, percaya orang. Makanya hukum adat rusak. Orang Lam tidak mengerti. Coba bayangkan, saya mendengar ada video Lam mengatakan gelar adat itu cuma 2. Yang benar aja. Gelar keturunan, gelar kehormatan, nutup mata orang Lam itu artinya. Gelar Depati itu apa? Gelar Rio itu apa? Gelar Pasiran itu apa? Itu gelar jabatan struktural. Ada di Jambi ini. Gelar Rajo ada di Jambi ini. Jadi gelar di Jambi ini ada 5. Gelar keturunan, gelar Tano Gedang, gelar jabatan, gelar Rajo, gelar kehormatan. A'udzubillah min zalik. Lalu ada yang mengatakan lagi, gelar itu harus Lam yang berikannya. Pakai pikiranlah dulu. Lam itu baru 2 tahun 1975 adanya. Sebelum 1975 ribuan gelar di Jambi sudah ada. Tidak melalui Lam. Sekarang kita lihat di mana-mana. Kalau bupati atau gubernur pergi ke desa-desa diberi rakyat gelar. Kenapa? Apa salah? Tidak ada Lam. Tidak salah. Itu. Nah, itulah yang saya bilang, kalau diurus sungai, keruh airnya, jangan harap muaranya akan jernih. Semestinya Lam, kalau paham hukum adat, kan tahu dia salah. Dia telah menulis buku adat lain. Ada 23 halaman buku saya. Isi buku Sumpit Gading Dama Ipuh ini dicuri Lam, dimasukkan ke sini. Lam tidak sadar. Awal 2003 sampai ditulis buku ini, diterbitkan. Tidak tahu dia bahwa dia bersalah. Profesor, doktor, dia mencuri, tidak tahu bahwa dia mencuri. Nah, lalu pada tanggal 20 November, saya surati Lam, saya memberitahukan kepada Lam, kalian mengadakan pencurian. Apa reaksi Lam? Tidak ada. Tidak ngaku salah. Diam aja. Saya tunggu Desember 2003, Januari 2004, Februari 2004, Maret 2004, April 2004. 4 bulan saya menunggu apa reaksi Lam. Tidak ada. Surat saya bagaikan batu jatuh ke lubuk. Jangankan ombak besar dan gelombang yang muncul, riak pun tak ada. SMS saja tak ada. Menutup mata Lam. Gagahnya luar biasa. Saya tahu mereka semua orang kaya, semuanya pejabat, semuanya orang berduit, semuanya berkuasa, orang tenar, pendidikan tinggi. Saya apalah artinya. Saya ini dulu saya puyuh gading, tibu depayo puyuh sawah. Dulu saya orang penting, tibo tuo lailang tua. Itulah saya. Tidak ada lagi arti. Kalau menutup mata, nggak ada arti. Setelah saya surati, saya tunggu tidak ada. Maka pada tanggal 21 April 2004 baru saya lapor kepada kepolisian bahwa Lam telah melakukan pembajakan buku saya, melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 2014, diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 4 miliar. Baru mulai Lam gelisah mencari dukungan sana sini, menemui gubernur dan sebagainya. Hebatnya lagi, bulan 11 saya kirim surat ke Lam. Januarinya Lam bermain politik, membujuk Bapak Kapolda Jambi
Bapak Kapolda diberi oleh Lam gelar Hulu Balang Sakti. Lalu Bapak Kapolda duduk kedung lagi jadi pelindung, jadi pembina Lam Provinsi Jambi. Agar maksudnya adalah agar kejahatan yang dilakukan dalam ini dilindungi oleh Bapak Kapolda Provinsi Jambi. Mungkin saja seperti itu, permain politik biasa-biasa saja. Tapi saya sebagai orang kecil hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Kapolda bisa menegakkan hukum. Mengatakan yang salah tetap salah, mengatakan yang benar tetap benar. Itu saja harapan saya. Nah, terkait kepada Lam, kalau mengerti hukum adat Jambi dan merasa salah ketika saya dikatakan, saya sampaikan pada bulan November, mestinya Lam itu bukan berseluku seperti surat tadi, seperti surat ini, tidak begitu cara menyelesaikan kasus. Kalau orang bunuh orang, 10 orang dibunuhnya, atau mencuri kerbau orang, 23 ekor dicurinya, uangnya habis dijual. Nunggu 7 bulan kemudian baru kirim surat minta maaf. Apa bisa selesai seperti itu? Mana ada contohnya di masa lalu nenek moyang kita menyelesaikan kasus kejahatan dengan berkirim surat minta maaf? Mana sesat jeraminya? Mana tunggul pemerasannya? Mana junjung hidup yang dapat dipanjat, junjung mati yang dapat dihanyut? Mana jurisprudensinya di masa lalu? Membuat kejahatan akan selesai dengan mengirim surat permintaan maaf. Mana? Ada seperti itu hukum adat. Jelas-jelas orang Lam itu tidak mengerti hukum adat kalau begitu. Kalau terjadi kasus, ini supaya masyarakat tahu. Kalau terjadi kasus, anak ponakan kita membunuh orang, anak ponakan kita memegang istri orang, anak ponakan kita mencuri barang orang, kita tahu. Kita stop. Kita bawa Carano Siri Senampan. Ini yang adat. Carano Siri Senampan, Carano anggun gagak hingga tegak bagai tung terbang lentik bagai elang menari bersisir 5 sekawan. Isi di dalam ini 5 sekawan. Sirih ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti benak, gambir ganti limpo, tembakau ganti pedu. Simbol jiwa raga orang Melayu Jambi. Kemudian keris sebilah, simbol kepahlawanan, simbol kekuatan. Kita serahkan namanya ini, serahkan Tano Patuh. Kita temui yang bersangkutan, tapi jarang orang menemui bersangkutan. Biasanya ditemui keluarganya, mamanya kek siapanya, atau pergi kepada Debalang berempat Gang Petuh di mana lokasinya, ditengahkan Carano, letakkan Carano Sirih dengan keris Tano Patuh. Ini keris Tano Patuh namanya. Keris Kanti Sitio letak di pinggang condong ke kidau, sisip bagai tanaman tebu. Di kisah mako dicabut. Nah ini dia letaknya di pinggang. Nah kalau dalam hukum, di dalam perkara, dia berfungsi sebagai tanda patuh. Bila kita keserahkan ini berarti jiwa raga kita, tulang kita, kekuatan kita telah kita serahkan kepada Bebalang berempat Gang Petujuh tadi. Apa maknanya? Kalau keris Tano Patuh bersama Ciri Sili Senampan kita serahkan dengan lapik puji oleh Prabu. Ini Bapak, kalau Paman Debalang, oi Pak Debalang, ini yang kami sampaikan pada ini keris Tano Patuh. Kok tinggi pusaka rajo, kok tinggi pusaka rajo, kami juluk dengan kujun dan sebatang. Kok rendah pusaka rajo, kami sauk dengan keris dan bilah. Kusut minta diusai, keruh minta dijernihkan. Kami mengaku bersalah, anak kami telah berbuat, telah terpijak benang arang, hitamlah tapak. Tersuruk gunung kapur, putihlah punggung. Kini
Dia telah ngaku salah, mohon maaf kami Bapak, tolong maafkan dia. Kecil hukum syukur ditimbang, syukur dibayar, gedang hukum syukur ditimbang. Tolong beri dia sampung telampung Pak, jangan dia hanyut. Tolong beri rimah di ujung daun, berilah mukut di ujung nyiru. Berilah hukum yang seringan-ringannya, jangan dibawa ke lubuk nan dalam, jangan dibawa lagi ke rantau nan panjang. Artinya kasusnya jangan disebut-sebut, jatuhkan sajalah hukum. Begitu Bapak cara menyelesaikan kasus. Nah ini terbalik kepada pembajakan narkoba. Ini dulu ketika saya menyerahkan surat, mengirim surat kepada Lam, kalau Lam datang membawa cara Osiris Nampan ini, ada orang rembuk menyelesaikan yang berutang 1 juta mungkin bisa jadi 1.000 perak. Ada orang rembuk. Kalau itu diputuskan oleh yang orang yang kita tunjuk atau lembaga yang berwenang seperti peradilan desa yang memutuskan karena Dubalang telah mengajukan surat gugatannya berupa Cendesan Pan ini tadi, maka saya apapun hukumannya pasti saya terima walaupun tidak sesuai dengan otak saya. Kenapa? Karena orang yang tidak mau menerima putusan dari peradilan desa yang diajukan oleh orang yang telah menyerahkan tanah patuh tadi, maka yang tidak mau menerima akan dijatuh hukum pelalo namanya. Bainu kepada gajah, bapak kepada harimau, kambing kepada kijang, ayam kepada kuau. Mulai hari ini, Saudara Mokhtar Agus, bukan ini tidak kami kadah, renah tidak kami kutung. Saudara adalah musuh negeri. Tidak kami beri kaji dengan baju. Silahkan cari bumi lain untuk tempat hidup. Itu resikonya. Terpaksa saya terima. Saya kan orang Jambi. Patuh juga. Saya terima. Tapi Bapak 4 bulan saya bersabar, nggak ada apa-apanya. Dianggap enteng saja, cuek saja. Baru terakhir kirim surat dengan menggandeng Pak Gubernur, membawa gading dan belalai, minta maaf berseloku. Apa bisa selesai kasus kejahatan dengan seloku? Berseloku lah seluruh Jambi ini, takkan selesai kasus. Kasus itu selesai dengan hukum. Rakyat tertib dengan hukum, orang adat tertib dengan hukum adat, negara tertib dengan hukum negara, KUHP. Kalau kita tertib dengan KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat itu. Nah sekarang setelah saya lapor pada polisi, baru kirim surat minta maaf. Maka saya katakan, itu namanya biduk sudah masuk ke jatan. Biduk sudah masuk ke telun, ke air deras. Kalau ditarik, talinya putus. Kalau dibiarkan akan masuk arung jeram, air yang amat deras. Apa yang terjadi nanti? Wallahu alam. Allah yang maha besar, yang lebih mengetahui apa yang terjadi hari esok terhadap kita, baik terhadap Lam atau terhadap saya. Jadi kesimpulan saya, bahwa Lam Provinsi Jambi sangat tidak mengerti hukum adat tentang menyelesaikan kasus, tentang menyatukan diri Senangau, mengantarkan tanah patuh, tidak ngerti. Padahal sudah ada contohnya Bapak. Ingat, tahun 1275 Masih terjadilah penyerangan Raja Singosari, Kerajaan Singosari yang dikomandokan oleh Kebo Nabrong menyerang Melayu Sarnabumi. Terjadi perang kecil-kecilan di Provinsi Jambi ini. Apa yang terjadi sudahnya? Setelah tahu bahwa Serimat Troikelaja tidak bisa melawan Kerajaan Singosari yang mempunyai 3.000 tentara yang dikirim ke Jambi itu, karena Jambi hanya Dubalang yang ada, maka Serimat mengutus menyerahkan tanah patuh. Kok tinggi Pesakarajo dijuluk dengan kujun dan sebatang, kok nak Pesakarajo kami saut dengan keris sebelah. Kini kami mengaku kami kalah, kami tunduk pada perintah Tuhan. Oke, kata Raja Gunungsari, kalau begitu
kerajaan Melayu menjadi bagian kerajaan Singosari dari Jawa Timur. Terjadilah persahabatan. Begitu. Jadi sepanas-panas dada, sepanas-panas kepala, hati marah kepala tetap dingin kalau sudah menerima Kristen patuh. Begitu juga yang terjadi ketika kerajaan Melayu berada di Minangkabau, di bawah pimpinan Anang Warman atau Raja Brahma. Terjadi perang 1409 di Padang Sebusu. Setelah lihat banyak huru balang yang mati, ternak, kerbau, kudu habis, sudah busuk padang Akabulu itu oleh bangkai binatang dan manusia, tidak bisa dikuburkan. Apa yang terjadi? Turunlah Anang Warman atau Raja Pagaruyung, Raja Melayu Pagaruyung saat itu dengan kebesarannya, dengan membawa Carnosiri, Tanah Patuh ini, menyerahkan Tanah Patuh. Kok tinggi Sakorajo kami duduk dengan kujuda sebatang, kok nap Sakorajo kami duduk sebelah, kami tunduk pada bawah tuanku. Bukan rajo nan meminta, bukan rajo nan beli, rajo berdiri sendirinya. Itu kata dia, mengakui kerajaan Majapahit Mataram. Akhirnya Anang Warman diangkat kembali menjadi Raja Pagaruyung. Tetapi Pagaruyung menjadi bagian dari kerajaan Majapahit Mataram. Setiap bulan harus mengirim setiap tahun harus mengirim upeti berupa pekasan pacat dan keluang. Itulah sebab Jambi merdeka, mendirikan kerajaan, karena Jambi tidak mau dijajah oleh Majapahit, oleh kerajaan Majapahit. Jambi mendirikan kerajaan Alam Barajo di sepanjang Batanghari dan berpusat di kerajaan di Candi Boro Jambi dengan Rajo Tuntalanai. Tetapi semeninggal Tuntalanai diganti dengan Rajo dari Pagaruyung, Putih Selaro Pinangmasa. Putih Selaro Pinangmasa ini anak dari Anang Warman. Anang Warman tunduk kepada Raja Singosari, maka Putih Selaro Pinangmasa pun tunduk kepada kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit. Setiap tahun mengirimkan upeti pekasan pacat dan keluang. Baru berakhir ketika orang kehitam mendapatkan keris Siginjai dan dia tidak mau lagi tunduk kepada Mataram. Itu. Nah, jadi itu cara menyelesaikan kasus besar. Pakai Cerano Siri Senampan menyerahkan Tanah Patuh, jatuhkan Biri Bak Tenangau. Kecil hukum suku dibayar, kedang hukum sudah timbang. Baru hukum dijatuhkan. Ada kirim-kirim surat aja seperti ini, minta maaf. Selesai kasus pembunuhan, selesai kasus pencurian, nggak ada. Di mana belajar itu? Itulah yang dikatakan orang kehitam. Taliban, Sarip Kampung Jadi, Saban Kahang Majnun, Bainam Pailus, menduduki suatu jabatan, tidak punya ilmu, belajar segan. Laksana orang gilo mengaku waras, bagaikan kukang menangis seekor. Kenapa tidak mau belajar? Kalau kita ini manusia harus belajar. Belajar, membaca, mendengar, melihat, mengalami, baru kita tahu. Bukan nabi. Kalau nabi iya ada wahyu yang menuntun mereka. Kalau manusia biasa seperti saya ini, kalau profesor doktor atau saya, kalau seperti saya ini harus belajar. Saya belajar hukum adat 48 tahun lamanya. Itu dibanding 6 provinsi baru saya bisa. Nah, kira-kira begitulah hadis Melayu yang dapat saya lengketkan kepada oknum-oknum terhormat bergelar profesor doktor yang duduk di LAM mencuri 23 karangan saya Sumpit Gading Dama Ipuh, dimasukkan ke dalam buku adat Melayu Jambi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.